Tau weles kabeh wong mari kudanan. Wis tak tuwek ae wis sore ya. Selamat beristirahat para remisa, berjumpa kembali dengan kami Jagal Printer. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di depan kita ini sudah tersedia dua printer produk dari Epson tipe R1390 dan L1800. Kedua printer ini tentu saja akan menjawab, khususnya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar dari Mas Christian Bambang Cahyono kalau nggak salah, yang kemarin sempat atau mencari rekomendasi atau informasi lah, intinya di situ mencari informasi kedua printer yang ada di depan kita ini, mana yang lebih rekomendasi, mana yang lebih menguntungkan untuk usaha remisa, khususnya buat percetakan. Tentu saja untuk usaha sendiri memang harus tahu terlebih dahulu detail barangnya itu yang mau kita gunakan atau alat yang kita gunakan itu seperti apa. Tentu saja itu akan mempengaruhi atau mempermudah kita mengetahui printer ini kalau kita gunakan untuk usaha menguntungkan atau tidak. Karena kalau berbicara soal usaha, saya sendiri selaku UMKM remisa, di video kali ini mungkin barangkali atau para remisa sebagai pelaku usaha khususnya percetakan yang jelas, mungkin ini bisa menjadi bahan atau opsi pilihan barangkali membutuhkan printer dengan kapasitas cetak A3 setidaknya apa remisa ya, menambah wawasan gitulah, gitu aja lah intinya seperti itu. Jadi saya perkenalkan dulu printer yang di sebelah kiri ini printer produknya Epson tipe R1390 dengan kapasitas maksimal cetak dengan ukuran kertas A3. Printer ini diproduksi ini kalau nggak salah remisa ya, karena saya belajar printer itu sendiri baru mulai tahun 2009-2010. Jadi pada waktu saya masih belajar di tempat kerja saya, itu printer ini sudah ada. Jadi saya mengenalnya itu sudah memperbaiki printer ini. Printer ini diproduksi sampai tahun 2016 gitu aja. Setelah itu printer ini discontinue dari pabrik, sudah nggak diproduksi lagi dari pabrik. Akhirnya dia di-upgrade ke tipe L1800. Sebenarnya remisa mungkin secara fisik atau kita lihat printer kedua printer ini secara fisik casing dari luar itu memang berbeda. Ini sengaja saya preteli seperti ini, yang ini saya perlihatkan secara utuh. Karena di sini kita akan membahas perbedaan, tentu saja perbedaan ini nanti akan mempunyai segi positif serta kekurangannya kedua printer ini. Jadi punya sisi positif, punya kelebihan serta kekurangan masing-masing gitu aja loh remisa. Makanya kenapa printer ini saya buka atau saya saya telanjangi. Iya, saya telanjangi seperti ini karena memang ada kepentingan juga dalam pembahasan kali ini. Tentu saja kedua printer ini itu mempunyai 6 tinta remisa. 6 tinta itu sendiri terdiri dari hitam, merah, biru, kuning. Biasanya pada umumnya ada 4 warna ini. Tapi untuk kedua printer ini dia sudah dilengkapi juga dengan kedua warna, yaitu ditambah dengan warna light cyan sama light magenta gitu, kira-kira bahasa Inggrisnya begitu. Tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi ada 2 tambahan warna. Jadi yang jelas printer ini pangsa pasarnya untuk multimedia atau untuk kebutuhan cetak gambar dengan resolusi yang tinggi, dengan tentu saja dengan hasil resolusi yang jumlahnya 5760 kali 1440 dpi. Printer ini akan mempunyai hasil cetak yang sangat maksimal di kelas harga 6 juta sampai 8 jutaan.
Untuk kecepatannya sendiri kedua printer ini sama. Terus ketiganya, printer ini mempunyai kepala cetak atau mempunyai printhead yang sama. Jadi intinya printhead ini bisa dipasang atau kepala cetak ini bisa dipasang di kedua tipe ini. Jadi karena memang headnya itu sama, dipasang di R1390 juga bisa, dipasang ke L1800 juga bisa. Karena dia kepala cetaknya juga tergolong besar remisa ya. Printer ini mempunyai 90 titik cetak nozzle. Ya, meskipun kedua printer ini mempunyai tipe kepala cetak atau mempunyai kebutuhan printhead yang sama, tapi kenapa di tipe L1800 ini lebih hemat tinta dibanding dengan R1390? Karena pada saat proses kalibrasi untuk R1390 ini mempunyai dua waktu pembuangan tinta. Jadi sebelah kanan dia juga buang tinta, di sebelah kiri dia juga punya pembuangan tinta, buang tinta. Tapi dari hal tersebut remisa ya, kekurangannya itu dia jadi boros tinta, tapi untuk kelebihannya dia karena perawatan untuk printheadnya, jadi menghindari kehilangan cetak dari 90 titik nozzle itu tadi. Kalau untuk L1800 dia lebih hemat tinta karena dia proses buangnya hanya di sebelah kanan, di sebelah bagian kanan saja, di bagian purge. Intinya seperti itu ya remisa ya. Dan selanjutnya untuk poin kali ini saya tidak mau didebat oleh siapapun karena setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing remisa ya. Tentu saja kadang penilaian saya, pengalaman saya seperti ini, para remisa itu mempunyai pengalaman yang berbeda. Makanya saya di sini tidak, untuk poin yang akan kita bahas ini saya tidak mau didebat. Yang saya alami selama ini ketika memegang dua printer ini seringkali menemukan keluhan itu di tipe L1800 ini dia mengalami kebocoran printhead. Gimana remisa? Kita ringkas saja. Ini satu konsumen pelanggan kita mempunyai keluhan di tipe L1800 ini di hasil cetaknya. Setelah kita cek itu dia membrannya bocor remisa. Jadi warna satu dengan warna yang lain itu nyampur remisa. Warna terutama yang sering terjadi itu adalah hitam campur sama warna kuning. Itu biasanya ada 1 atau 2 titik. Itu warna kuningnya cek nozzle-nya itu tercampur sama bagian hitam. Jadi kuning satu kotak gitu remisa, itu ada bagian 3 atau 4 titik itu dia mencetak hitam. Itu faktornya karena printheadnya sudah bocor. Padahal ini satu toko atau satu pengguna dengan kebutuhan yang sama, dengan printer yang berbeda yang ada di depan kita ini. Printer L1800 itu mengganti printhead sampai kedua kalinya. R1390 masih belum ganti printhead sama sekali. Secara data saya sendiri kurang tahu persisnya seperti apa, tapi dari pengalaman yang terjadi atau pengalaman yang kita kerjakan, tipe L1800 lebih boros dibanding L1800 ini lebih boros printhead dibanding tipe R1390. Itu poinnya, itu penilaian saya secara pribadi atau keluhan konsumen kepada kita. Itu kalau harus ganti printhead remisa. Printheadnya ini sendiri sekarang dijual dengan harga 4.400.000 sampai, itu yang KW biasanya harganya 4.400.000 sampai yang original itu harganya 5.200.000.
Printhead ini karena macamnya banyak juga Remisa ya, tentu saja harganya untuk yang original saat ini dijual dengan harga di marketplace 5.200.000-an. Ini murni dari pengalaman saya sampaikan khususnya kepada Mas Bambang Cahyono. Ya mau percaya monggo, enggak juga monggo. Ini intinya saya menjawab pertanyaannya jenengan dan saya jawab sesuai pengalaman saya. Yang jelas sampean juga harus mencari opsi atau pertimbangan bagi para penggunanya. Kalau sampean bertanya kepada teknisi ya jawabannya tentu saja berbeda-beda karena mempunyai pengalamannya masing-masing. Tapi kalau jenengan Mas Bambang ini bertanya ke langsung penggunanya L1800, pasti sampean akan mendapatkan jawaban sesuai apa yang beliau alami. Selanjutnya tidak kalah penting juga untuk kita bahas Remisa ya untuk video kali ini. Jadi untuk printer R1390 ini dia masih menggunakan Inteng dengan dilengkapi chip manual resetter. Jadi untuk printer ini dia untuk reset level tintanya masih menggunakan reset chip manual. Jadi harus kita reset manual sendiri seperti ini. Jadi printer ini Remisa meskipun di dalam intengnya, di dalam chip sini ada tintanya, dia tetap sekian lembar atau sekian resolusi yang tercetak, dia akan mendeteksi data kehabisan tinta, menandakan indikator level tintanya habis. Solusinya ya dia masih menggunakan dengan reset chip level tinta itu tadi dengan atau secara manual. Nah seperti ini Remisa, harus mencet-mencet seperti ini. Beda dengan L1800. Kalau L1800 itu dia chip intengnya sudah auto reset. Jadi para penggunanya sudah sangat dimanjakan soal penggunaan atau pemakaian printer L1800 ini karena dia chip detektornya sudah auto reset. Pokok secara pemakaian lebih dimanjakan tipe L1800 daripada R1390. Dan juga karena adanya chip seperti ini kan hanya sebagai media penyedia tinta dari tabung ke kepala cetak ke printhead sini. Jadi dia nancepnya seperti ini Remisa di dalam proses pengeprinan di dalam fisik printer. Kalau yang ini sudah auto reset L1800, tapi kalau R1390 masih menggunakan reset manual yang sudah disediakan pada chip detektornya ini, pada intengnya. Terus keduanya kelebihannya kalau L1800 dia sudah dari pabrikan. Modifnya ini loh Remisa. Modifannya ini kalau R1390 masih menggunakan modif-modif pada zamannya. Ya pada zamannya dulu, pada masanya dulu ya printer ini terlihat canggih Remisa karena sudah di-upgrade oleh yang punya atau yang duwe produk. Akhirnya dipasangkan juga tabung refill tinta yang disediakan oleh pabrikannya sendiri. Jadi dengan adanya tabung yang sudah dari pabrikan itu sendiri mempunyai nilai plus tersendiri buat L1800. Terlihat juga lebih enak ya, tentu saja dengan modifan pabrik atau bawaan dari pabrik tentu saja akan berbeda dengan tabung-tabung yang model seperti ini, terlihat jadul gitu loh Remisa. Itu kalau kita bicara soal tabung dan chip intengnya ini sendiri. Kalau Mas Bambang ingin penggunaan printer ini secara nyaman, saya sarankan ke tipe L1800. Kalau penggunaannya Mas Bambang
pengen nyaman atau Mas Bambang itu akan diberikan kenyamanan dalam operasional kerja, Mas Bambang bisa memilih L1800. Tapi pertimbangkan terlebih dahulu soal harga printheadnya. Dengan harga 5 jutaan tadi Mas Bambang, printhead yang original, kepala cetak yang original ini, kira-kira dengan kapasitas kita anggap 15.000 lembar lah, kita ambil paling kecil saja nilainya. Kira-kira punya keuntungan atau enggak? Gitu Mas Bambang ya. Ini yang bisa mempertimbangkan sampean sendiri, karena setiap daerah atau setiap wilayah itu harga cetak A3 itu harganya bervariasi tergantung wilayah serta daerahnya masing-masing. Ada yang cetak A3 itu cuma 3.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang sampai 12.000 itu juga ada. Biasanya yang 12.000 itu menggunakan kualitas cetak foto. Jadi yang mengharuskan dengan hasil kualitas gambar yang maksimal itu biasanya harganya 12.000. Ya, tapi ini tentu saja berbeda-beda setiap wilayah atau setiap daerah. Terus kalau kita bicara soal efisiensi pengeluaran atau efisiensi budgetnya Mas Bambang, saya sarankan pakai atau memakai tipe R1390. Tapi kekurangannya untuk bila mana Mas Bambang itu berminat dengan tipe R1390, Mas Bambang hanya bisa menggunakan printer ini dengan kondisi bekas atau kondisi second. Ya tentu saja saya sarankan buat Mas Bambang untuk dipasangkan kepala cetak atau printheadnya ini dengan kondisi yang baru atau dengan kondisi new. Karena apa? Meskipun printernya bekas, printer ini yang mahal adalah printheadnya. Jadi printernya bekas nggak apa-apa, tapi saya sarankan meskipun dengan printer yang bekas, Mas Bambang memasangkan kepala cetaknya dengan kondisi yang baru, karena ini akan sangat berpengaruh kepada jangka panjangnya atau waktu yang lebih panjang usianya. Karena dengan headnya sendiri yang kondisi masih baru, tentu saja itu akan lebih menambah jangka pemakaian kita. Gitu Mas ya. Kalau kondisi bekas sendiri kita juga nggak tahu, karena membrannya sudah tipis atau tidaknya itu kita nggak akan ngerti. Jadi ini headnya masih usianya masih panjang atau enggak, kita nggak akan ngerti. Tapi kalau dengan kondisi printheadnya baru, tentu saja itu akan mempunyai kenyamanan tersendiri untuk bagi para pemakainya. Buat para penonton juga, kok Mas Bambang terus. Buat para penonton yang lain barangkali membutuhkan printer dengan biaya atau budget yang minim dengan kapasitas cetak maksimal A3+ dengan resolusi cetak gambar di angka 5760 dpi, ya tipe R1390 ini masih sangat rekomendasi. Selain itu, kalau memang para penonton itu nggak memperhitungkan termasuk reset chip detektor intake manual seperti ini, saya lebih merekomendasikan tipe R1390 dibanding L1800, karena harganya ini selisih di angka mencapai 3 jutaan. Tentu saja dengan modal 3 juta dalam usaha itu sangat banyak bagi saya, tapi kalau usaha sudah mencapai selisih harga 3 juta itu sudah bukan selisih Remisa, tapi itu adalah modal utama. Ya kembali lagi ke para penggunanya, karena konsumen kita itu berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit-sedikit tapi terus, ada yang jarang. Ya kalau memang jarang ya nggak usah pakai tipe kedua printer ini Remisa, karena ya itu tadi, pertama kali kepala cetak ini yang ada di depan kita dengan barang sekecil ini harganya sampai 5 juta itu rasanya kok gak etis ngono, tapi gawe dhewe ya gak iso.
Oke, bisa diterima ya Remisa ya. Wis lek gak jelas iki aku wis berusaha menyingkat atau meringkas ini kata-kata aku iku sesingkat mungkin Remisa. Gini aja lah wis. Kesimpulannya, kita bicara soal kesimpulannya. Kesimpulannya untuk usaha saya lebih merekomendasikan tipe R1390 daripada L1800. Karena apa? Satu, harganya murah. Lebih murah R daripada L1800 ini. Harganya pertama model yang kita keluarkan lebih efisien tipe R. Terus kepala cetaknya juga sama, hasilnya tentu saja akan sama. Penarik kertasnya juga sama, kecepatannya juga sama. Terus suku cadang. Nah, suku cadang selain printhead ini tadi, suku cadangnya lebih mahal L1800 dibanding R. Karena apa? Harga mainboardnya R itu sendiri di pasaran ada yang menjual dengan kondisi bekas itu 300 ribuan. Kalau baru itu 600 ribu. Mainboard R1390 harganya cuma 600 ribu dengan kondisi baru atau kondisi new. Tapi kalau para remisa menggunakan tipe L1800, para remisa ketika ada kerusakan pada mainboard harus mengeluarkan budget sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000. Karena saya juga sering mengalami keluhan dari konsumen dengan kerusakan mainboardnya tipe L1800. Ya, sama pertimbangkan lagi. Ini kembali lagi kepada para penggunanya. Terus apalagi ya, dari harganya, suku cadangnya juga lebih mahal L1800 terutama pada mainboardnya. Terus kesimpulan selanjutnya adalah yang biasa kita sering jumpai itu adalah penggunaan tinta. Jadi kedua printer ini bisa menggunakan tinta dengan jenis tinta pigment, art paper, dan sublim. Selain itu saya masih nggak merekomendasikan. Karena kalau kita bicara soal usaha remisa, kita harus mempertimbangkan dulu ini menguntungkan atau tidak. Jadi dengan harganya tinta sendiri itu art paper rata-rata di harga kita ambil tengahnya saja 100 ribuan. Dengan 6 tinta ini sampean sudah mengeluarkan biaya 600 ribu. Dan tinta jenis art paper, pigment, sublim itu tadi akan apa ya? Usianya pastinya akan lebih pendek dibanding dengan tinta dengan jenis tinta dye atau tinta biasa atau tinta original. Istilahnya usianya printhead itu lebih cepat ke tinta art paper, sublim, pigment. Kemarin ada yang bertanya juga, ada yang pengen menggunakan kedua printer ini menggunakan tinta jenis ekosolvent. Lek saya sendiri wis ngandel karepmu gak yo karepmu remisa ya. Wis para penonton, ini pengalaman saya pribadi. Saya mempunyai dua konsumen, terutama punya cerita dua konsumen menggunakan tinta ekosolvent. Printernya buak ya Allah. Wis pokok gak kena diramut wis karena kedua tinta itu tadi mempunyai kekurangan pada kedua printer ini. Jadi tinta ekosolvent itu sendiri keras terhadap jenis-jenis karet remisa. Karena printer ini purganya juga masih menggunakan karet. Terus kepala cetaknya ini juga dalamnya untuk filter printhead ini masih juga menggunakan karet ya. Itu musuh terutama. Kalau sampean menggunakan printer ini dengan tinta ekosolvent sama saja sampean mempertemukan Rusia dengan Amerika. Wis perang remisa wis intinya di situ. Bisa sampai jebus perang-perang barang. Ya wis iku lek tak kandhani percaya monggo, gak percaya juga monggo. Tapi kalau untuk ekosolvent tintanya saya tidak merekomendasikan kedua tipe printer ini. Ini pengalaman saya. Bagi yang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan saya ya silakan monggo. Tapi ya juga harus dijelaskan punya keuntungan nggak. Kalau cuma bisa saja ya bisa, tapi punya keuntungan nggak kalau untuk kita gunakan untuk usaha. Gitu rami saya. Yes. Saya rasa kesimpulannya sudah cukup remi saya. Saya kalau untuk usaha lebih merekomendasikan tipe R1390 daripada L1800. Tapi kalau para penonton mempunyai pengalaman serta kesimpulannya masing-masing ya
silahkan atau monggo, dan paling tidak jangan tersisi atau terlalu mempercayai penilaian saya tadi, pengalaman saya tadi. Aku tak manut Mas Jagalai lah ngono, daripada aku nanti nggak punya keuntungan, ya jangan seperti itu Remisa. Para penonton juga harus mencari opsi atau penilaian dari orang lain. Saya sarankan juga sebelum membeli kedua printer ini, tanyakan langsung kepada para penggunanya. Karena saya bisa menilai seperti ini karena saya sendiri itu mengetahui dari pengguna atau dari para pelaku usaha percetakan. Printer ini loh Mas lebih menguntungkan daripada ini. Tipe ini loh Mas boros mbak printhead lah. Hal semacam itu saya dapatkan dari perbincangan dengan konsumen saya. Ya, saya rasa videonya atau konten kali ini sudah cukup atau sudah jelas. Kalau memang belum jelas atau yang belum paham, para Remisa bisa menghubungi saya di WA yang ada di deskripsi nanti. Tapi kalau untuk kantor ya saya sarankan, kalau kebutuhan kantor atau pribadi bukan usaha, ya saya sarankan L1800 wong. Karena satu modelnya bagus, rego atau harga itu bukan jadi masalah. Yang penting kita gaya, terus keduanya kita nyaman, kita juga dimanjakan secara pemakaian gitu. Usaha ya yang jelas yang kita perhitungkan adalah keuntungan. Kalau kita bicara soal nyaman ya jangan usaha, nggak usah usaha kalau kita pengen nyaman. Geletak nang omah atau turun nang omah wis enak Remisa gitu ya. Kalau untuk kantor sendiri, untuk pribadi saya lebih merekomendasikan L1800, tapi kalau untuk usaha saya lebih merekomendasikan tipe R1390. Percaya monggo, juga nggak percaya juga monggo. Jadi saya kembalikan kepada para penonton. Oke, cukup sekian video kali ini Remisa. Untuk pembahasan printer A3 tentu saja nggak akan ada habisnya saya rasa, tapi untuk video berikutnya semuanya printer itu adalah sesuai kebutuhan. Buat para Remisa pengen dibahas printer tipe apa, bisa komen di bawah, bisa ditanyakan. Kalau memang saya ada kesempatan atau punya waktu, pasti akan saya bahaskan dan saya sampaikan sesuai sepengalaman saya. Gitu para penonton ya, para bolo-bolo. Wes cukup sekian bolo wes ya. Saya ucapkan tidak lupa di akhir video, semoga para Remisa, para penonton, para bolo-bolo semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kelancaran rezeki yang barokah, manfaat, dan selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Tentu saja ya wis, pokoknya semua kebaikan diberikan kepada para penonton. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, meskipun jengkel juga ngerasakno atau nguasno raiku atau ngrungokno suaraku, karena aku dewi bingung Remisa menjelaskannya seperti apa. Tapi intinya itu sebenarnya saya pengen para Remisa itu tidak salah membeli printer itu sampai kecewa atau mengetahui kerusakannya itu setelah membeli gitu ya. Pengen saya sampean juga punya keuntungan, juga berkembang di usahanya. Oke, cukup sekian video dari saya Remisa, sampai jumpa kembali dalam video saya di lain waktu gitu Remisa ya. Oke, cukup sekian, saya ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berjuang para bolo-bolo, semoga usahanya berkembang. Terima kasih. Stop.